gini lanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru, kakak-kakak dan adik sekalian. Mari kita bangkit berdiri untuk memujikan lagu Tuhan Yesus Baik. Silakan duduk. Selanjutnya mari kita pujikan Lingku Piku. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Yoyo. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami menikmati penyertaan Tuhan sehingga kami boleh sampai di sekolah dengan selamat. Dan kami akan menjalani segala kegiatan kami sepanjang hari ini bersama dengan Kau. Sebelumnya Tuhan, siapkan kehidupan kami, hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Urapan yang dari Tuhan, Roh Kudus yang terus pimpin setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, shalom semuanya. Oke, ya. Pagi hari ini kita mau buka Alkitab kita dulu ya di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Oke, yang sudah menemukan, kita akan sama-sama membacanya ayat perenungan kita pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Oke, semuanya sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, amin firman Tuhan. Oke, tema renungan pagi kita hari ini adalah harus rela berkorban. Oke, seperti ayat yang sudah kita baca barusan sama-sama, kalau ngomongin harus rela berkorban itu identik atau mesti selalu kita dengar dari seorang prajurit yang sedang berjuang. Prajurit itu siapa sih? Ya, itu ada, kalau kita kenal di Indonesia ada banyak sekali macam-macamnya. Ada Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian dengan banyak sekali pasukan-pasukan yang lain dengan berbagai jenis namanya. Dia adalah orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia dari serangan-serangan atau ancaman-ancaman negara lain. Wah, jadi mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk berperang, untuk menghadapi ancaman-ancaman musuh, untuk menggunakan senjata-senjata yang keren-keren ya. Senjata-senjata yang digunakan bertujuan untuk tetap mempertahankan negara kita. Nah, di sini tentunya mereka nggak langsung ya, waduh habis lulus sekolah mungkin langsung jadi prajurit tiba-tiba. Nggak seperti itu. Tetapi dia pasti sekolah pendidikan militer. Nah, kalau kalian yang pernah dengar, dilatih, disiplin, latihan baris berbaris. Kalau kalian lihat kan, kemudian latihan, apalagi latihan fisik, mungkin lari-lari, kemudian angkat beban gitu ya, sampai badannya bagus-bagus kayak badannya Pak Haikal gitu ya. Nah, kemudian apalagi pokoknya latihan menggunakan senjata ini, ya. Senjata ini, senjata itu, macam-macam, sampai akhirnya mereka semuanya menguasai itu semua. Nah, tentunya saat mereka dilatih banyak hal yang harus dikorbankan. Mungkin waktunya kita mungkin waktu hari-hari kemarin kita menikmati libur, mereka itu para prajurit, tentara-tentara yang bertugas harus tetap berjaga-jaga. Ya kan? Karena mereka sudah dipersiapkan untuk itu. Kemudian kalau mereka saat menjalani selama pendidikan militer, bangunnya itu kan harus tepat, misalnya jam 4 pagi bangun. Waduh, siap-siap, udah pokoknya harus langsung baris, ngumpul. Waktu berkorban untuk tidurnya dikurangi. Banyak sekali yang harus dikorbankan. Mungkin gak bisa ketemu dengan keluarganya, gak bisa kumpul-kumpul sama teman-temannya, gak bisa mabar. Waduh, itu yang kadang mereka korbankan untuk menjadi seorang prajurit yang benar-benar mau berjuang untuk menjadi suatu prajurit yang terus berjuang dan dapat menjadi prajurit yang terus bisa menang. Nah, salah satu ayat yang barusan kita baca itu mengajarkan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Maksudnya
prajurit itu nggak mikir. Selama dia mau menjadi seorang prajurit, memutuskan menjadi seorang prajurit, dia mau berkorban untuk menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Seperti tadi yang Pak Yus sampaikan, latihan banyak sekali, harus mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan waktu bertemu dengan keluarganya. Nah, sama seperti yang kita mau belajar dari ayat yang barusan kita baca. Kita sebagai murid-murid yang ada di sekolah, belajar untuk rela berkorban. Rela berkorban apa ini? Kita mau berjuang juga untuk mendapatkan segala ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu Guru bagikan buat kita semuanya. Mungkin bentar lagi kita akan menghadapi sumatif di akhir tahun, dan mungkin kelas 6 sudah menjalaninya. Banyak sekali pengorbanan yang dilakukan dari beberapa anak yang mungkin mengorbankan waktu bermainnya berkurang, waktu kumpul-kumpul sama temennya juga berkurang untuk tetap fokus belajar. Nah, di sini kita juga harus mau terus belajar fokus saat kita mau menghadapi segala ujian atau menghadapi segala penilaian yang ada. Yo, kita belajar untuk mengorbankan mungkin waktu-waktu bermain kita. Waduh, selama ini aku pokoknya pulang sekolah langsung harus main dan gini-gini lain-lain dan sebagaimananya. Belajar. Yuk kita mau belajar fokus untuk menjadi seorang murid yang juga berjuang untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal dan yang terbaik buat diri kita. Oke? Yuk, sama-sama kita belajar. Sama seperti seorang prajurit yang dilatih untuk memenangkan pertandingan, seorang murid juga dilatih untuk dapat memenangkan segala persoalan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Ya. Oke, ya sama-sama belajar. Segala ilmu yang diberikan tentunya akan berguna buat kehidupan kalian masing-masing. Oke, amin firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat siap berkat-Mu. Pagi hari ini kami mau terus belajar untuk mau rela berkorban menggunakan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan atas kami. Mungkin setiap segala persiapan yang harus kami persiapan untuk menghadapi setiap ujian yang ada di depan kami. Biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk mau terus berjuang mendapatkan hasil yang terbaik untuk kebaikan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai kami dalam masa-masa perjuangan kami di sekolah. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan hikmat kami sendiri, tetapi dengan tuntunan Tuhan yang memampukan sehingga kami boleh melewati dan dapat mempersiapkan segala halnya dengan baik dan hasil yang terbaik yang dari Tuhan yang akan Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan tetap menyertai setiap proses pembelajaran kami semuanya bersama dengan Bapak Ibu Guru. Sepanjang hari kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu dan kami serahkan biar hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.